di sini ada satu bab, satu fasal mengenai doa itu ada yang diperoleh bacaannya dari riwayat yang maksur. Seperti riwayat yang maksur, riwayat yang bersambung kepada Nabi, para sahabat, tabi'in atau ulama-ulama terdahulu. Tidak mesti salaf. Tidak mesti salaf. Jadi doa itu ada yang disebut doa maksur. Maksur. Maksur bahasa Arabnya begini. Asar, dari kata asar, maksur yang diwariskan, yang diriwayatkan. Dan ini dapat ditemukan dalam kitab-kitab hadis. Ya. Ini versi riwayat ahli hadis, tapi juga dapat ditemukan di kalangan ulama-ulama periwayat ajaran tasawuf. Karena sufi tidak sah jika tidak punya sanad. Maka ini dapat ditemukan di kalangan ulama tasawuf. Saya tidak alergi ya dengan kata tasawuf. Kalau antum alergi, mohon maaf, gatal-gatal ya. Karena banyak muhaddis sufi. Contohnya siapa? Al-Imam An-Nawawi. Imam Nawawi punya kitab maksur, judulnya, ini yang maksurnya, Al-Azkar. Sudah punya? Sudah ada terjemahannya? Maka setiap muslim yang punya keinginan untuk berta'abbud, berubudiyah, menyembah Allah dalam doa-doa dan zikir, seyogyanya dia punya kitab ini. Semoga nanti bahkan orang Islam hidup lagi. Kalau orang Islamnya rajin beli kitab. Kalau antum cuma download di Google, yang menang yang jualan data dan kuota. Ya, semangat baca kitab itu harus ada. Kitab Al-Azkar An-Nawawiyah sudah ada terjemahannya, mohon dibaca dan disimpan di rumah. Ya. Dulu almarhum Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham suka membaca kitab ini. Saya lihat dia sering menukil, dan dia punya buku tentang zikir. Waktu itu dia dibid'ahkan oleh orang-orang yang suka membid'ahkan, dan dia tulis buku kutipannya dari Al-Azkar. Ya, semoga semangat itu muncul kembali, semangat berzikir. Kemudian yang kedua, bukan dari riwayat hadis, tapi dari tasawuf. Namanya Hizb An-Nawawi. Saya kasih Arabnya ya. Hizbun Nawawi. Hizbun Nawawi ini, hizb ini luar biasa. Betul-betul menggetarkan hati kalau dibaca dengan caranya. Ya. Silakan dicari, ini ijazahnya didapatkan dari murid-murid Syekh Yasin Al-Fadani, murid-murid Syekh Hasan Masyad, murid-murid Abu Yasaid Muhammad Alawi Al-Maliki. Mereka pengamal Hizb An-Nawawi. Ya. Dicari, ada semua. Inilah yang disebut Al-Maksurat. Jadi maksur jamaknya apa? Al-Ma'thurah. Al-Ma'thurah, doa-doa yang diriwayatkan dan ada kabar gembiranya. Al-Ma'thurah tidak mesti sahih, karena masuk ke bab fadailul a'mal, bukan masuk kepada bab halal dan haram. Maka mengamalkannya boleh meskipun riwayatnya dhaif. Siapa yang bicara? Imam Nawawi. Ada yang lebih pintar dari Imam Nawawi di sini? Ayo kita uji hadisnya. Ya, hadis arba'in aja kita uji, gak usah jauh-jauh. Beliau ini kan ilmunya kan luar biasa. Imam Nawawi itu kalau meriwayatkan satu hadis, dia hafal nama orangnya, tahu tarikh wafatnya, siapa gurunya, kemana aja orang itu, dia ngerti semua. Imam Nawawi. Ya.
baru disebut muhaddits. Dan dia menggabungkan antara ilmu hadis dengan tasawuf. Muncullah kitab Riyadhus Shalihin. Maka sungguh aneh jika ada sahabat saya para dai mengajarkan kitab Riyadhus Shalihin, tapi dia anti dengan tasawuf. Bagi saya itu rajulun, apa ya, kalau bahasa Melayunya itu dulu, ayam kelaparan di lumbung padi. Paham maksudnya? Ngerti gak tuh? Ayam kelaparan tapi dia di lumbung, maksudnya apa? Dia nggak ngerti kalau yang ada di kakinya, di kepalanya, di sayapnya itu semua makanan dia. Tapi dia bilang, padi mau gak enak, yang ada beras. Kira-kira begitu ya. Ini jadi al-maksurat yang antum kenal sekarang itu maksurat Syekh Asy-Syahid Al-Hasan Al-Banna. Ini salah satu tokoh favorit saya. Tapi mohon maaf, saya tidak semua sepakat dengan beliau. Saya waktu masih muda pengamal maksurat Al-Hasan Al-Banna dulu. Tapi setelah belajar hadis, belajar tasawuf, belajar kepada ahlu sana, maka kemudian kita upgrade ilmu, harus bertambah terus. Masa zikir yang dulu sekarang harus tadi, harus ada pemahaman. Ilmu kan berkembang. Sebanyak itu taman-taman ilmu. Kenapa kita kemudian berhenti di satu tempat? Taman ilmu itu makanannya kolbu. Antum kalau banyak ada food court, masa di satu tempat aja? Pindah-pindah lah, piknik makanan, supaya tahu lezatnya makanan orang lain, supaya kita nggak merasa GR, oh makanan kita paling enak, ya, manhaj kita paling oke. Tapi kemudian maksurat Al-Hasan Al-Banna dikritik oleh kawan-kawannya juga yang para pendahulu. Mereka tulislah buku hadis sahih pagi sore, gimana? Doa-doa pagi sore yang sahih. Kata kawan, tidak boleh meramu-ramu zikir, harus semuanya dari Rasulullah. Dia lupa di saat dia mengumpulkan hadis yang sahih saja. Hadis yang sahih yang mungkin ada sekitar 30 lah, misalnya dia ambil. Hadis ini terpisah-pisah, dia susun di satu buku, misalnya zikir pagi sore yang sahih. Itu sudah sebuah thariqat sufi. Karena thariqat sufi itu tugasnya merumuskan, menggabungkan riwayat yang bercabang-cabang, kemudian diamalkan dalam satu formula, disebut thariqah, metode. Maka ada ustadz yang nulis zikir pagi sore. Antum tahu nggak? Ada yang punya nggak? Apa? Siapa namanya? Tuh, aneh ngosip tahu nggak? Nggak usah kasih tahu, ntar aneh jadi ngosipin orang ya. Baik. Ini dia berpikir bahwa apa yang dilakukan itu ahsanus sunnah, perbuatan yang baik. Dia lupa bahwa Imam Nawawi berkali-kali di muqaddimah kitabnya mengatakan ulama kita sepakat untuk membolehkan beramal dengan hadis dhaif pada bab fadilah amal. Yang tidak boleh bab hukum dan akidah. Bab hukum dan akidah, ingat-ingat, hadis dhaif tidak boleh dipakai untuk bab hukum. Hukum apa? Halal haram, bukan hukum masalah khilafiyah. Selama masih diperdebatkan, maka berarti dia masih ada celah dinilai sebagai sunnah, bukan bid'ah. Baik. Jadi kalau antum nih kumpulkan beberapa riwayat, dijadikan amalan, itu sudah sebuah thariqah. Gitu. Cuma sayangnya sanadnya putus ke MT doang. Namanya apa kira-kira? Nama antum, nama-nama Betawi lah misalnya. Mamat, nah, thariqat Mamatiyah. Namanya Badu, thariqat Al-Badawiyah. Oh, masih bagus. Jadi maksurat ini banyak. Di kalangan ulama, Hasan Al-Banna ini
Maksurat Hasan al-Banna dikenal di kalangan teman-teman pergerakan di kampus, ya. Ada yang dulu aktivis kampus, maka pasti pernah baca ini Al-Maksurat Hasan al, yang senyum-senyum itu paham, yang bengong maksudnya apa sih? Antum kalau cari di Google yang Play Store ataupun ke toko kitab, toko buku, itu banyak orang jual buku kecil, zikir pagi sore atau maksurat. Itu dia. Itu Hasan al-Banna. Orang awam pergerakan tahunya itu. Namun kami di kalangan pesantren, di kalangan ulama orang-orang yang punya sanad riwayat, mereka punya maksurat lain. Contohnya ratib. Rotib ini macam-macam. Rotib itu artinya amalan yang dibaca setelah sholat. Rotib yang dikenal al-haddad, alhamdulillah. Nggak susah kan ngomongnya, ya. Ada lagi apa? Kayak orang Sunda, ya. Al-Attas. Apa lagi? Ya, ada yang disebut dengan wirid, maka disebut wirdul latif. Apalagi kadang disebut dengan hizib. Tadi hizib di atas, ada hizib namanya hizib bahar, al-bahar. Ada hizib al-bar. Ada macam-macam, ya. Ada hizib nasr. Itu hizib perang itu, ya. Ntar kalau kita perang sama kelompok khawarij, kita baca itu, ya. Senang. Nanti muncul hizib nasr baru, gak panjang-panjang, bacanya satu napas selesai. Kalau itu kan kepanjangan, ya. Itu cocok untuk zamannya, insya Allah. Karena setiap imam itu mempunyai amanah dari Allah untuk mengajarkan zikir-zikir, baik dari riwayat yang dikumpulkan atau lewat ilham yang dia terima. Maka yang mau saya sampaikan pada malam ini, walaupun waktunya tidak banyak, nanti udah ganti lagi dengan Sahih Muslim, bahwa doa ada yang maksurat, ada doa yang berdasarkan ilham, gitu. Nah, ini yang mau kita baca, bahwa di kitab ulama ahli hadis, ini kan imam ahli hadis, tapi dia seorang sufi. Beliau sezaman dengan imam muhaddis yang lain seperti Al-Baihaqi. Sezaman semua. Senang. Pernah dengar Al-Baihaqi nggak? Barusan. Ini Imam Al-Qushairi lagi menjelaskan tentang bahwa ada doa yang diperoleh secara rohani, dan itu terjadi di kalangan sahabat Nabi, ya. Contoh, sahabat Nabi lagi sholat, tiba-tiba dia dapat ilham untuk membaca Rabbana walakal hamd hamdan tayyiban kathiran, ya, mubarakan fih. Saya nggak kasih baris, kayaknya bisa baca antum, ya. Kita kasih baris, hamdan tayyiban kathiran mubarakan fih. Ini favorit saya kalau lagi i'tidal, ya. Rabbana walakal hamd. Nabi kemudian selesai sholat langsung screening namanya, ya, tes. Oh, siapa yang baca ini? Semuanya ketakutan. Namun sahabat kalau dapat ilham mesti jujur dan lapor kepada Rasulullah. Tapi dia dapatnya dalam sholat, masa lapor dalam sholat? Tunggu dulu sholatnya selesai. Maka dia lapor, ya Sayyidi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akulah yang membaca ini tadi. Jadi Nabi dikabarkan oleh malaikat, kami menghubungi orang yang baca ini, wahai Rasulullah. Maka Nabi tanya, siapa yang baca ini barusan? Diangkat tangan. Nabi tidak pernah ajarkan, Nabi tidak pernah talkinkan, tapi dia dapat ilham, dan ilhamnya ditakrir Rasulullah SAW. Dan ini menjadi usul dalam ilmu tasawuf, bahwa ada zikir ilhami, zikir-zikir ilham. Selama tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah, maka dia boleh dibuat.
Dan itu mesti bersanad dulu kepada orang yang punya sanad. Orang-orang kayak antum ini nggak meyakinkan ini, ya. Apalagi aneh, ya. Insya Allah kalau Allah izin nggak ada yang mustahil, nggak ada yang mustahil. Rabbana walakal hamdu hamdan thayyiban. Apa kata tadi? Orang yang baca ini, bacaannya diangkat. Dalam satu riwayat 12 malaikat, riwayat lain 30 malaikat. Itu satu bacaan. Maka zikir-zikir kita ini itu dikerubungi malaikat-malaikat. Orang-orang yang ahli zikir tempatnya sejuk karena banyak malaikat. Mereka adalah malaikatur rahmah, malaikat-malaikat rahmat. Jadi antum kalau buat pengajian jangan nyala-nyalain orang mulu kerjaannya. Malaikat jauh. Kita kalau kajian isinya yang menggairahkan kalbu untuk bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kalbu itu sejuk, bukan panas gitu. Tidak ada dalilnya. Ente nggak ngerti dibilang nggak ada dalilnya. Ini dalilnya ya. Ini ada di hadis Bukhari, ada di hadis Muslim, ada di Abu Daud, Tirmizi yang berbeda riwayat. Ya. Dan yang paling banyak disebutkan oleh Imam An-Nasai. Lihat ini. Ini ilham kan? Oke, ini contoh kedua. Azan, siapa muazzin tadi? Muazzin. Azan itu diturunkan ilhamnya kepada dua sahabat. Nama pertama Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid. Ingat-ingat nih kalau perlu dicatat. Siapakah orang yang selama ini antum pakai azannya? Abdullah bin Zaid. Ini bukan Zaid bin Thabit ya. Abdullah bin Zaid bermimpi diajar oleh malaikat. Awalnya dia mau bikin azan, mau ambil alat-alat yang dipakai oleh semua agama yang ada sebelumnya, tapi malaikat enggak. Lalu diajarlah oleh malaikat, maukah kamu aku ajarkan kalimat untuk ngumpulin orang sholat. Jadi dulu sholat 5 waktu itu belum ada cara manggilnya. Bukan berarti Nabi gak dapat wahyu. Nabi ingin keluar itu dari sahabat-sahabat beliau. Datanglah pagi-pagi ba'da subuh, ya Sayyidi ya Rasulullah, ra'aitu fil manam, aku melihat dalam tidurku didatangi malaikat. Malaikat itu mengajarkan bacaan seperti ini supaya mengumpulkan orang sholat. Umar nguping. Apa kata Umar? Loh kok mimpi kita sama? Nah, berarti mimpinya diperkuat. Ada 2 orang saksi. Umar itu gelarnya apa? Muhaddatsin, bukan muhaddisin. Apa arti muhaddatsin? Ya, muhaddatsin, orang yang diajak Allah berbicara, baik lewat mimpinya atau lewat ilhamnya. Maka muhaddatsin itu artinya orang yang dapat ilham. Ilham itu banyak. Ada ilham dari Allah, ada yang dari malaikat, ada yang dari hawa nafsu, ada yang dari syaitan. Jadi jangan langsung percaya. Ada ilmunya, ada thariqahnya, ada kaifiatnya. Dan ini gak bisa dibuat-buat. Cuma ada latihannya. 2 sahabat ini adalah sahabat muhaddatsin. Namun yang terkenal Sayyidina Umar. Jadi mereka ruhnya bisa ngomong sama Allah. Gimana tuh? Ya? Antum begitu gak? Tadi ngomong mau tembok ya? Pengen ya? Harus bisa. Harus bisa. Surga kita yang hakiki adalah bertemu pemilik surga. Maka orang yang telah bertemu dia berbicara di dunia akan berbicara dengannya di akhirat. Yang telah bertemu dia akan. Tapi yang cuma melihat surga, hanya surgalah yang Allah kasih. Bapak ibu, sahabat-sahabatku, surga itu makhluk atau khaliq? Surga atau orang beriman? Beriman apa dulu? Mukmin yang wali, mukmin yang kekasih Allah lebih mulia orang beriman yang wali. Maka mukmin yang wali ini gak minat sama surga, gak minat dia sama surga. Bukan berarti dia kemudian tidak mau surga. Emang
di hatinya nikmatnya main punya surga. Itulah surga yang sebenarnya. Wujuhu yawma'idin nadirah ila rabbiha nazirah, ya. Saat-saat itu wajah sangat berseri-seri, keadaannya memandang kepada pemilik surga. Ya, saya sudah berkali-kali sampaikan ke jamaah. Saya pernah diundang suatu tempat, nggak disambut kiainya, pesantren, pulang nggak dihantar juga. Dalam hati saya ngomong, cukup sekali ini saya datang. Tersiksa batin ini. Ini baru di dunia, nggak nyaman saya, nggak nyaman sama sekali. Antara ego dengan ketawaduan maju mundur. Emang gue nggak dihargai, gitu. Tapi tawadu udah biarin aja. Mau sunuzon masuk uzon, berperang dalam hati, dan itu masya Allah ujian yang lebih berat daripada siksaan di neraka. Antum gak dihargai orang, itu lebih bahaya dari palanya dipenggal. Makanya dalam hadis dikatakan, ya, orang beriman itu disiksa di dunia dengan apa? Zalazil, diaduk-aduk pikirannya, perasaannya gak nyaman, gak dihargai orang, diomongin orang. Kadang konflik di rumahnya, konflik dengan keluarganya, kadang konflik dengan istrinya, dengan suaminya, konflik sama tetangganya, konflik sama jamaahnya. Kadang teman jadi lawan. Itu kan main-main anak Allah gitu, ya. Itu lebih dahsyat. Maka orang beriman dia nggak mundur, dia maju terus berjuang di jalan Allah. Ngurus masjid nih, dikata-katain orang, diomongin orang, kan komentar gampang aja Pak di grup, ya. Tangannya kan gak ada bebannya. Benar tak pengurus? Ini kayaknya ada beberapa pengurus masjid yang datang nih, ya. Pengurus taklim, pengurus organisasi keislaman sama. Saya juga begitu. Kalau antum itu lebih tinggi egonya ngurus, tersinggung dikit mundur. Tersinggung di torikot buat torikot baru, tersinggung di partai buat partai baru, tersinggung dalam jihad buat jihad baru. Lihat Suriah, berapa kelompok jihadis di situ. Bingung kita mana yang jihad sebenarnya, ya. Baik, jadi kemana-mana ya. Tapi penting, ya? Penting sekali bahwa dulu di zaman sahabat Rasul ada doa lewat ilham. Ini orangnya azan yang antum baca itu lewat ilham. Oh itu khusus sahabat, mana dalil yang mengatakan khusus sahabat? Kan nggak ada. Justru di surat Yunus dalilnya malah itu berlaku terus. Lahumul busyra fil hayati dunya. Bagi mereka ada busyra, kabar gembira. Itulah yang disebut ilham, mimpi-mimpi. Bahkan hanya mimpi. Ada orang mimpi dalam jaga. Tahu nggak tuh mimpi dalam jaga? Itulah sahabat-sahabat muhaddatsin ini. Dia lagi jaga begini, dia masuk ke alam mimpi orang bisa. Kalau antum kan udah mimpi aja nggak jelas ya. Masa mintanya mimpi basah mulu. Nggak level amat itu ya. Mimpimu ru'yaka tarjumanu qalbik. Nih, boleh ditulis nih. Mimpimu adalah terjemahan dari ahwal hatimu. Jika mimpimu baik, berarti hatimu lagi baik. Mimpimu jorok, otakmu lagi jorok. Berarti yang mimpi basah apa tuh? Otaknya Masya Allah, otaknya seksi ya. Otaknya nakal itu ya. Kita boleh menakal zahirnya, tapi jangan nakal sampai ke dalam, ya. Kalau nakal zahir tinggal tobat tuh. Tapi kalau nakal ke dalam, kita jadi munafik. Kita jadi munafik kubro. Munafik kecil semua kita punya. Saya aja punya. Itu yang saya mintakan tobat setiap hari kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berharap semoga Allah menutupi dengan keindahannya dan maafnya, ya. Di sini ada beberapa kisah ulama-ulama terdahulu yang mereka mendapatkan ajaran dalam tidurnya, gak seperti yang dituduhkan oleh kelompok yang membenci ajaran Rasulullah. Lalu mereka mengatakan sufi-sufi itu ajarannya lewat mimpi. Ya akhi, ar-ru'ya aslun min usulin nubuwah. Ini saya tulis ya. Ar-ru'ya
aslun min usulin nubuwah. Ada yang tahu artinya? Ar-ru'ya, mimpi itu karena dia terjemahan kolbumu, terjemahan kebeningan kolbumu. Jadi kalau orang sedang mau cek antigen, apa istilahnya ya? Bukan itulah, mau men-scan kolbu, gimana caranya? Cek mimpi. Kamu mimpi apa malam ini, malam kemarin, 7 hari ini? Mimpi terbang, berarti suka ngayal. Mimpi dipatok ular, kalau jomblo bakal kawin. Kalau udah kawin, mungkin mau punya anak. Jangan mau kawin mulu gitu. Boleh sih ya. Ar-ru'ya aslun. Ini bukan kata-kata saya, ini kata-kata imam-imam terdahulu yang diringkas oleh Imamuna Abu Hamid Al-Ghazali. Ini kata-kata beliau. Mimpi itu adalah aslun, pokok dari pokok-pokok kenabian, ya. Jadi nabi itu basic awalnya adalah dari mimpi. Masih ingat Nabiuna Ibrahim lewat mimpi? Tapi tidak semua mimpi dipercaya. Maka beliau mikir, kayaknya nih halu nih, besok mimpi lagi. Kayaknya gak benar, besok mimpi lagi. Maka muncullah sebuah riwayat dalam riwayat Imam Ahmad, ya, ar-ru'ya ru'yal anbiya wahyun, ya. Ru'yal anbiya wahyun. Nih, mimpinya para nabi itu wahyu. Kalau mimpinya para wali, ilhamun. Kalau mimpinya antum, halun. Halu maksudnya. Baik. Ada seorang imam namanya Uqbah ibn Nafi', imam salafus saleh, imam yang sezaman dengan Imam Malik, kawan dari Imam Laits bin Sa'ad yang tinggal di Mesir. Ini Laits bin Sa'ad ini imam donatur. Jadi kawan-kawan dia di berbagai kota dikirimin duit. Di akhir tahun dia menjadi mustahik zakat, tapi dia nggak mau terima zakat. Jadi duitnya itu semua rekening, kalau kita kosong semua. Beda sama kita ya, rekening kayaknya mau gembuk terus. Ini Laits bin Sa'ad. Qala ra'aitu Uqbah bin Nafi' dhariran. Aku melihat sahabatku Uqbah matanya sakit sehingga buta. Matanya sakit lalu menjadi buta. Dharir. Summa ra'aituhu basiran. Lalu aku melihatnya sekarang bisa melihat, bisa memandang. Faqultu lahu bima rudda 'alaika basar. Kok bisa matamu balik? Diobat pakai apa? Gitu maksudnya Laits. Ternyata jawabannya apa? Utitu fi manami. Aku didatangi dalam mimpiku. Faqila, lalu ada yang mengajariku, kul, katakanlah, ya qarib, ya mujib, ya sami'ud du'a, ya sami'ad du'a, ya latifan lima yasha, rud alayya basari. Hei orang buta, kata si yang datang. Yang datang ni malaikat. Bacalah doa ini, ya qarib, wahai yang maha dekat. Allah dekat apa jauh? Kalau jauh, antum panggil ya. Terus kenapa kalau dia dekat masih pakai ya? Ya qarib, wahai yang maha dekat. Berarti kata ya di situ. Kalaupun dia dekat, engkau masih merasa jauh. Maka hadirkanlah kedekatannya dalam kolbu. Itulah yang disebut kalimat iya. Allah jauh atau dekat? Kenapa antum merasa jauh? Kenapa kalau doa mustajab berasanya mesti di Ka'bah? Kenapa harus nunggu sepertiga malam terakhir? Kenapa harus punya masalah dulu baru kemudian doanya bisa menangis? Emang Tuhan kita lagi punya masalah dengan kita nggak punya masalah beda? Beda nggak? Ente jomblo
nanti nikah Tuhannya sama nggak? Oh, jangan-jangan ente bilang kata Tuhan itu bid'ah ya? Ada kan yang ngomong begitu? Ustadz ini kok bilang-bilang Tuhan? Tuhan itu kepala para dewa. Ada yang ngomong begitu? Kayak ngerti KBBI aja ente. Coba cek sini, ada nggak kata Tuhan dalam kamus bahasa Indonesia atau kamus Melayu lama yang menyebutkan Tuhan itu pimpinan para dewa? Halu. Jadi orang beragama sekarang sok-sok ilmiah. Ya, jadi kata Tuhan boleh digunakan untuk terjemahan ilah, Rabbun dan lain-lain. Saya ulang-ulang ini karena banyak yang lupa. Ya Qarib, ya Mujib, wahai yang maha dekat. Ya Mujib, wahai yang maha menjawab jika dipanggil. Allah jawab gak? Pasti jawab. Cuma ente dengar gak? Gimana? Allah itu dengerin orang ngomong, memperhatikan kolbu seseorang saat ngomong. Kolbu jus. Tapi kalau nggak ngerti yang dibaca, kita turunkan dikit. Ente baca doa sepanjang apapun, tapi tidak merasakan hadirnya, dekatnya Allah Subhanahu Wa Taala, Allah nggak jawab. Oke lah tidak ngerti bacaan, gak apa-apa, tapi hadirkan rasa bahwa dia bersama kita. Bacalah semua doa. Nah ini tips kalau mau baca zikir apapun. Sebelum zikir baca syahadat dulu ya. Benerin dulu syahadatnya. Habis syahadat baru sholawat. Bisa juga baca Al-Fatihah. Wajib bersyahadat. Dari mana tahunya? Kalau rukun khutbah salah satunya apa? Kalau ada rukun khutbah salah satunya apa? Syahadat. Enggak naik itu sholat kalau enggak ada syahadat. Baca Fatihah ya. Pembuka kolbu, pembuka pintu langit. Baru zikir atau doa. Nah, zikirnya juga ada macam-macam. Kalau doa dimulailah memuji. Ini tips. Kalau mau berdoa boleh pakai bahasa apa aja ya. Kita nggak ada urusan dengan perdebatan Haji Dudung dengan Haji Habib Bahar ya. Saya nggak ada urusan sama itu. Itu urusan antum itu ya. Antum yang suka nonton YouTube. Kan dia bilang apa? Tuhanku bukan orang Arab. Ya, mungkin maksudnya kan begitu, cuma potongannya kan begitu. Tapi itu urusan dia. Belakangnya kan masih ada apa? Abdurrahman ya. Ya udahlah biarin aja itu. Itu makanan politik. Kok orang awam ikut-ikutan aja ya. Sotoy namanya. Jadi sebelum meminta, puji dulu dia. Puji dan panggil dengan nama. Nama. Coba. Nama antum siapa? Adi. Coba Adi panggil Muhammad. Noleh enggak? Enggak noleh. Adi. Sahih deh Adi. Badut. Enggak mau deh. Tuh. Jadi kita ini permisalan. Jika kepada makhluk pun memanggil mesti dengan nama, apalagi pada Khalik. Ini adab mengkritik orang. Ente nih pengurus, soal kritik terima nggak? Tunggu dulu, cara kritiknya gimana, benar nggak? Kita lagi berbangsa bernegara, mengkritik orang, caranya kasar-kasar. Kalau ditolak, wajar nggak? Maka kepada teman-teman saya yang ahli kritik, yang sayang kepada negeri ini, sayang kepada umat ini, kritiklah dengan cara yang baik. Pasti antum didengerin. Ya, orang hebat tuh bukan orang ngamuk-ngamuk, bukan. Orang hebat tuh bukan yang langsung-langsung. Itu mungkin hebat di kandang sendiri, di jamaah sendiri. Di sisi Allah antum nggak dianggap, dipandangnya orang sombong. Ya, puji dulu. Sebelum kita ngapain kita puji dulu dia. Kita mengkritik dia, kita puji dulu, naik-naikin dulu, dia baru jatuhin, kira-kira gitu. Kalau minta kepada Allah, kita bukan lagi mau memaksa Allah. Allah bisa boleh dipaksa. Inilah su'ul adabnya orang berdoa, maksa-maksa Allah.
nantang-nantang Allah, dikasih tapi itu jadi istidraj. Apa arti istidraj? Tambah nikmat, tambah jauh dari Allah, tambah maksiat, ya. Setelah puji, panggil dia dengan namanya, baru hajat kita. Apa hajat kita sebutkan? Saya mau tanya sama antum, sebelum kita doa, Allah sudah tahu belum apa yang mau kita minta? Terus ngapain doa? Hah? Nah, maka jangan heran di kitab ini ada ulama yang mengatakan, namanya Abdullah bin Manazil, ma da'autu mundu 50 sana. Saya malu berdoa semenjak 50 tahun yang lalu. Malu takut nuduh Allah. Kebanyakan nanti kan nuduh Allah, kayaknya Allah lupa deh. Ingetin doa. Ya Allah, saya kan butuh, tapi kok belum dikasih-kasih. Kalau antum memang punya ruh yang bening, pasti benar jawaban Allah. Kamu belum pantas mendapatkannya, wahai hamba. Itu keinginanmu, bukan kebutuhanmu. Nah, ini namanya rukun qabul. Rukun atau rukun istijabah, ijabah. Apa aja rukun ijabah? Satu aja lah. Ya. Kalau banyak-banyak tak pusing antumnya. Mau satu berdua? Dua, oke. Qalbu yang hadir. Berarti kalau lalai enggak dijawab. Yang kedua, ini yang paling penting, mencakup semua doa. Husnuzan. Gampang tuh? Tuh, antum batal kan istilahnya? Husnuzan, berbaik sangka kepada Allah, bahwa Allah sebelum kita minta, Dia sudah tahu. Sebelum kita minta, Allah sudah, sebelum ente hidup, Allah sudah tahu ente butuh apa. Husnuzannya apa? Allah hanya memberikan yang kita butuhkan. Maka bahasa Arabnya hajat, bukan syahwat. Syahwat keinginan. Syahwat itu enggak hanya seksual, lawan jenis. Antum nih ngeliat velos baru terus minat, syahwat itu. Ya, benar ya? Benar. Kayaknya bagus gitu. Ini beberapa orang nih saya dengar, mau di mobil, di mana, wah bagus juga nih baru. Ini syahwat. Jadi syahwat itu enggak hanya urusan babainal fakhidain, ya. Banyak syahwat itu. Gimana? Banyak syahwat kita ya? Syahwat mata, syahwat telinga, banyak syahwat kita. Antum cuma dikasih saat hajat. Urusan apa aja? Menikah, ente gak dikasih kalau belum hajat. Ya. Alhamdulillah. Nah, ini baru satu contoh. Ada doa yang panjang sekali di sini, nggak mungkin disebutkan. Ya. Ini azan di mana tuh? Buminya beda sama kita kali ya. Nah, ini bagian terakhir. Tapi habis azan kita masih lanjut. Oh, sudah lanjut aja deh. Kata Imam Al-Qushairi, doa itu ada 3 tingkat. Nah, nih 3 tingkat doa nih. Semakin tinggi, semakin sedikit. Pertama, doa orang awam. Kebanyakan kita, awam itu bahasa Arab artinya umum, kebanyakan orang. Kebanyakan orang ngerti atau nggak ngerti? Nggak ngerti ya. Kita dengerin azan dulu. Fadhol. Allah
Ya, tadi kita sampai kepada tingkatan orang berdoa. Jadi ada doa orang awam. Mau selama-lamanya jadi orang awam. Antum boleh nggak nyantri, nggak apa-apa. Cukup aneh aja nyantri sama teman-teman kita. Tapi jangan selama-lamanya jadi orang yang kualitasnya kualitas awam. Gitu. Baca kitab nggak apa-apa, nggak mesti. Baca kitab kolbunya. Kolbu itu kan punya kitab sendiri. Dia punya data-data sendiri di kolbu ini. Bisa nggak? Udah pinter belum bacanya? Jangan-jangan masih ummi. Ya? Harus itu adalah latihannya. Cara membaca isi kitab kolbu kita. Orang-orang awam dia berdoa menuntut Allah dan menuduh Allah. Dia berdoa menuntut dan menuduh Allah, ya. Itu orang awam. Gimana antum? Dan ciri-ciri lainnya apa? Mereka memberitahu Allah. Keyakinannya dhaif. Mereka berkeyakinan Allah itu jauh sehingga harus dipanggil-panggil. Allah itu kayaknya tuli sehingga harus diteriak-teriakin. Allah kayaknya lupa dengan hajatnya sehingga harus diulang-ulang. Ini orang siapa? Awam. Nah, kebanyakan kita begitu. Maka banyak orang mengatakan, aku sudah doa tapi kok belum dijawab. Saya sudah doa lama kok nggak dijawab-jawab. Boleh nggak antum ngomong begitu sama bos? Bos, proposal saya udah masuk lama, kok ente nggak kasih-kasih juga? Besok pecat langsung. Ya. Kecuali ente lebih tinggi dari dia. Ya. Bro, lu kalau nggak kabulkan turun. Nah, gitu. Berarti dia siapa nih? Ternyata yang biayai waktu kampanye. Maaf ya. Ada yang kedua di sini disebut dengan zuhad, orang zuhud. Orang yang zuhud. Orang yang zuhud kalau berdoa bukan dengan mulutnya, tapi dengan riyadhah. Apa arti riyadhah? Latihan amal badan. Maka dia berdoa pakai puasa. Ada kiai-kiai begitu? Kita bilang, Pak Kiai doakan anak saya sukses. Oh ya dah, nih baca doa ini, amalkan 7 hari puasa. Berarti orang ini orang zuhud. Rata-rata orang-orang yang sudah jadi murid dia masuk ke bab ini. Tapi kalau antum belum pernah mau berguru kepada seorang syekh,
atau menyatakan hatinya, saya mau ikut tuan guru itu. Nggak mesti ngomong ya. Kebanyakan murid kalau ngomong itu badannya harus dibagi dulu tuh guru. Kita jangan ego, harus kita ketemu dengan guru itu, enggak ya. Antum tahu di Kalimantan Selatan ada abah guru sekumpul, itu orang datang nggak berhenti ya. Ada yang mahabbah, ada yang ego. Itu seorang wali, masih ada gak orang awam ya, Pak Kiai, Pak Haji, abah tolong doakan saya biar bayar utang. Jadi datang ke Kiai itu pas ada utang. Bagi saya itu orang suul adab. Jangan datang ke saya begitu ya, nggak diterima. Pak Kiai, saya pengen berguru. Lah ya berguru aja. Untuk hal itu aja kok repot ya. Ini murid ini nggak mesti pakai akad bayat, nggak mesti. Antum iktikad di hati, saya mau berguru kepada Syekh Fulan, hadir majelisnya, ikuti ajarannya sampai insya Allah. Itulah kebanyakan sahabat-sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi nggak usah khawatir. Ruh itu bisa merasakan lembutnya ruh, kolbu itu bisa mengerti bahasanya kolbu. Nggak usah kemudian kita ego, harus ketemu kiai ini, kita harus ngobrol. Saya habis mimpi ente Pak Kiai. Terus kenapa? Emang kalau mimpi terus ente jadi spesial? Bukan. Emang kita girang kalau mimpi kiai, habib, syekh, wali, girang kita, senang. Itu yang disebut busyra. Berarti hati antum cinta kepada orang alim. Kalau mimpi pertama benar, kedua benar, ketiga bis menyerupai. Adalah seseorang bermimpi dengan seorang syekh, tapi itu bukan syekh, itu jin bersyahwat yang ingin menggoda si perempuan dalam tidurnya. Kejadian digauli. Berarti jawab apa? Berarti bukan dia, itu jin. Berarti yang pertama, kedua masih benar, yang berikutnya sudah nggak benar ya. Hati-hati mimpi-mimpi begitu. Yang terakhir arifin. Arifin atau arif. Apa arti arif? Orang yang kenal Allah. Orang yang kenal Allah. Kalau zuhud, orang yang kenal hakikat dunia, bahwa dunia ini telah ditalak oleh para wali-walinya 7 kali, 1000 kali. Itu dia. Kalau arif ini karena dia sudah kenal Allah, dia tidak berdoa, doanya para arif. Orang arif banyak enggak? Enggak banyak. Nah ini yang lagi kita mau genjot di akhir zaman ini. Maka teman-teman, persiapan akhir zaman bukan dengan menakut-nakuti umat. Persiapan akhir zaman dengan mengenal Allah sang zaman, sang pencipta zaman, sang pengatur zaman. Ya, jadi nggak usah khawatir kita sama yang mewah zaman ini kok. Kita bersama dengan yang menciptakan kiamat itu. Nggak usah takut Dajjal. Kita bersama Allah yang menciptakan si Dajjal itu. Gak usah khawatir nanti gak ketemu Mahdi. Kita bersama Allah Al-Hadi ya, nanti pasti diarahkan kepada beliau insya Allah. Mari kita tutup kajian ini baca salawat Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Kita lanjut setelah ini nanti mungkin jam 8-an dengan kitab Sahih Muslim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's Taco Bell's $5 Chalupa Cravings Box. Your beef or veggie faves in a box. Karena panasnya lengket ke badan. Di situ setan namanya dasim bisa lengket ke badan. Ini yang membuat orang bisa tengkar, rumah tangga bisa pecah. Sayyidina Muhammad wa alihi wal mahdi khalifatihi wa sallam.